Sebelum memulai menonton video pembelajaran kali ini, mohon siapkan kertas atau buku dan juga alat tulis agar dapat mengikuti pembelajaran dengan praktek langsung menghitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Bagi yang kurang sehat, semoga kalian lekas sehat kembali. Oke? Nah, anak-anak, ketemu lagi sama Bu Ayu. Sekarang kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, apa aja itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacah dengan cara panjang dan pendek. Yang kedua, pengurangan bilangan cacah dengan cara panjang dan pendek. Kemudian yang ketiga, kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan. Kemudian yang keempat, kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Oke, sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum belajar seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kita hari ini diberi kelancaran dalam belajar ya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan cacah dengan cara panjang dan pendek. Dari cara panjang terlebih dahulu ya. Langsung saja Bu Ayu akan memberikan contoh soalnya. Coba kalian lihat, di situ ada soal 128 ditambah 231. Bagaimana caranya? Caranya adalah angka-angka itu kalian susun atas dan bawah. Jadi 128, bawahnya 231. Nah, sudah? Nah, kemudian kalian pecah angka tersebut. Dari 128 dulu ya. 128 itu ada 100 ditambah 20 ditambah 8. Ingat yang materi kemarin kan? Ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian sekarang yang 231. 200 ditambah 30 ditambah 1. Kemudian tarik garis panjang seret. Ya. Jangan lupa tanda tambah. Yang harus kalian ingat adalah satuan harus dijumlahkan atau ditambahkan dengan satuan juga. Puluhan harus dijumlahkan dengan puluhan juga. Dan ratusan juga harus dijumlahkan dengan ratusan juga. Sekarang kita jumlah atau tambahkan. Dari belakang ya, 8 ditambah 1. Hasilnya berapa? 9. Ditulis di situ 9. Kemudian 20 ditambah 30. Oke, kalau kamu kesulitan menjumlahkan puluhan, kamu tutupin dulu nolnya. Sudah? Sekarang tinggal 2 tambah 3 kan? 2 tambah 3 berapa? 5, iya. Karena ini di dalam puluhan, puluhan itu berarti nolnya berapa? 1 kan? Nah, ditambahkan. Jadi 50. Kemudian kita jumlahkan yang ratusan. 100 tambah 200 sama dengan 300. Nah, sekarang kita jumlahkan semua. 300 tambah 50 tambah 9. Jadinya 359. Begitu ya untuk cara panjang. Kemudian coba kita buktikan dengan cara pendek. Sama seperti cara panjang, angka-angkanya disusun atas bawah terlebih dahulu. Tulis 128, bawahnya 231. Nah, kalau cara panjang tadi, itu kan tiap bilangannya kan dipecah. Kalau ini tidak perlu. Jadi cuma ditulis seperti itu aja ya. Kemudian ditarik garis, seret.
ya. Terus kasih tanda jumlah atau tanda tambah. Kemudian tinggal kita tambahkan. 8 ditambah 1, 9. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 2, 3. Jawabannya berapa? 359. Bagaimana? Hasilnya sama atau tidak? Ya, begitu ya caranya. Oke, Bu Ayu akan memberikan satu contoh lagi, tapi ini sedikit lebih sulit daripada yang tadi ya. Tapi anak-anak pasti bisa kalau mau belajar. Oke, sekarang soalnya 455 ditambah 246. Sudah ya? Oke. Tadi yang pertama caranya bagaimana? Susun atas dan bawah. Ditulis dulu 455. Kemudian bawahnya 246. Sudah? Sekarang kita pecah-pecah. Mulai dari yang 455 terlebih dahulu. 455 itu terdiri dari 400 ditambah 50 ditambah 5. Sudah? Kemudian yang 246. 246 itu terdiri dari 200 ditambah 40 ditambah 6. Kasih garis, seret. Sudah? Jangan lupa tanda tambahnya. Oke. Kemudian seperti biasa kita jumlahkan dari belakang. 5 tambah 6 berapa? Coba dihitung. Ada yang tahu? 11. Tetap kita tulis 11 dulu ya. 11. Kemudian 50 tambah 40. Berapa? 90. Oke, pintar. Kemudian sekarang yang ratusan. 400 tambah 200 jadi 600 ya. Nah, terus gimana Bu? Kok itu satuannya ada 11? Sebentar, sabar dulu ya. Kita pecah lagi. Jadi tadi ratusannya tetap ditulis 600. Sudah. Kemudian puluhannya 90. Nah, kemudian kan ada 11. Nah, 11 itu berapa tambah berapa? Di situ ada puluhan dan ada satuan. Puluhannya berapa? 10. Oke, kita tulis 10. Sudah? Kemudian tambah 1. Ya kan? Satuannya kan 1. Nah, sudah seperti itu. Langsung kita jumlahkan semua. 600 tambah 90 tambah 10 tambah 1. Nah, di situ puluhannya ada berapa anak-anak? Ada 2 kan? Ada 90, juga ada 10. Nah, itu kita gabung jadi 1. 90 tambah 10 jadi berapa? 100. Nah, di 600 ditambah 100 ditambah 1. 600 tambah 100 berapa? 700 ditambah 1 jadi berapa? 701. Loh Bu, puluhannya nggak ada. Kalau tidak ada puluhan, kita tulis 0 kan? Kemarin? Ya, berarti jawabannya 701. Paham? Nanti kalau belum paham, kalian berlatih soal sebanyak-banyaknya untuk melatih kepahaman kalian. Gitu ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke susun pendek. Kita buktikan sama nggak jawabannya. Sama seperti yang susun panjang tadi ya, kita susun dulu 455 dan 246. Langsung kasih garis seret ya. Kemudian tanda tambah atau tanda jumlah. Sudah? Oke. Oh iya, Bu Ayu lupa bilang ya. Jadi kalau susun pendek itu tetap seperti susun panjang. Jadi kita menjumlahkannya dari belakang dulu ya, jangan dari depan. Paham ya? Ini catatan. Di garis bawahi. Menjumlahkan
menggunakan susun panjang maupun susun pendek, tetap menjumlahkannya dari belakang ya. Sekarang kita mulai. 5 tambah 6 berapa tadi? 11. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kalian tulis angka belakangnya dulu. 11 itu angka belakangnya berapa? 1. Nah, angka depannya berapa? 1. Diingat-ingat, yang ditulis angka belakangnya dulu 1. Kemudian yang depan ditaruh mana, Bu? Ditaruh di atasnya 5 yang sebelah sini. Jadi nyimpen ya, kecil aja tulisnya 1. Oke, sudah? Nah, kita jumlahkan. 1 tambah 5 tambah 4 berapa? 1 tambah 5 6. 6 tambah 4 10. Nah, 10 itu angka belakangnya berapa? 0. Kita tulis 0. Kemudian yang 1 kita tuliskan di atasnya 4. Ya, pintar. 1. Oke. Sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 2 7. Hasilnya 701. Sama atau tidak sama yang susun panjang tadi? Sama kan? Nah, berarti kalau sama, kalian berhasil ngitungnya. Bu, kalau hasilnya beda gimana? Berarti ada salah satu cara yang kalian keliru menghitungnya. Jadi harus diulangi lagi. Paham ya anak-anak? Kalau ada pertanyaan, seperti biasa kalian catat, kemudian kalian tanyakan ke wali kelas masing-masing. Begitu ya? Oke, sekarang yang kedua, pengurangan bilangan cacah dengan cara panjang dan pendek. Sudah siap? Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya, biar mudah. Contoh pertama, 345 dikurangi 232. Seperti biasa, disusun dulu ya. Kalau cara panjang kita pecah-pecahkan dulu bilangannya ya. Oke, sekarang 345 bawahnya itu 232. Oh ya, harus digarisbawahi bahwa jika pengurangan itu bilangan yang lebih besar selalu di atas ya anak-anak. Jangan kebalik ya. Diingat-ingat, kalau pengurangan, bilangan yang lebih besar itu selalu di atas, ya. Oke, sekarang kita pecah-pecahkan dulu. 345 itu terdiri dari 300 ditambah 40 ditambah 5. Sudah? Oke, kemudian yang 232 itu terdiri dari 200 ditambah 30 ditambah 2. Tarik garis, seret, ya. Kemudian tandanya jangan lupa, bukan tanda tambah lagi, tapi tanda kurang. Bisa kan tanda kurang? Seret gitu toh. Ya, pintar. Sekarang kita kurangi. Masih sama seperti yang tadi ya. Jadi satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, dan ratusan dikurangi ratusan. Sekarang kita mulai dari yang satuan. 5 dikurangi 2. Pakai jari. Kalau pakai jari berarti jari kamu angka 5 ditekuk 2. Jadi 5 dikurangi 2. Masih berapa? 3. Iya, pintar. Kemudian yang puluhan. 40 kurangi 30. Kalau kamu kesusahan seperti tadi Bu Ayu bilang, kita tutup dulu angka nolnya. Jadi tinggal 4 kurangi 3. Berapa? 1. Karena itu puluhan, jadi nolnya berapa anak-anak? 1. Berarti 10. Pintar. Kemudian 300 kurangi 200. Berapa? 100. Iya. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 100 tambah 10 tambah 3. Berapa? 113. Ayo gimana bacanya? 113. Bukan 113. Bukan seperti itu ya. Oke. Sekarang lanjut ke susun pendek. Kita cocokkan sama atau tidak hasilnya.
kita susun dulu 345, bawahnya 232. Tarik garis, seret, kemudian tanda kurang. 5 kurangi 2 berapa anak-anak? 3. 4 kurangi 3? 1. Kemudian 3 kurangi 2? 1. Hasilnya 113. Sama atau tidak? Sama. Berarti kalian berhasil menghitungnya. Bisa ya? Pasti bisa dong. Kemudian seperti biasa, contoh kedua akan Bu Ayu buat sedikit lebih sulit ya. Tapi kalian harus bisa. Contoh kedua, 572 dikurangi 256. Sudah? Oke, kita susun dulu. 572 di atas, yang di bawah adalah 256. Kita pecah-pecah. Mulai dari 572 dulu. 572 itu terdiri dari 500 ditambah 70 ditambah 2. Sudah? Kemudian 256 itu terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 6. Sudah? Jangan lupa tarik garis, seret, kemudian tanda kurang. Sekarang kita kurangi. 2 dikurangi 6. Ayo, bisa tidak? Coba, jari kamu 2, terus ditekuk 6. Bisa nggak kira-kira? Siapa yang bisa? Berarti jarinya ajaib itu ya kalau bisa. Ya, 2 kurangi 6 itu tidak bisa anak-anak. Kalau nggak bisa gimana Bu? Nggak bisa dikerjakan dong soalnya. Tentu soalnya bisa dikerjakan. Caranya, kalau tidak bisa dikurangi, kita pinjam yang depan. Depannya 2 itu berapa? Puluhan kan? Berapa puluh? 70. Ini perlu digarisbawahi lagi ya. Kalau kamu pinjamnya ke puluhan, berarti kamu pinjamnya 10 ya. Pinjamnya 10 aja, gak usah banyak-banyak ya. Tapi kalau kamu pinjamnya ke ratusan, itu pinjamnya 100 ya. Dan juga satuan itu pinjamnya harus ke puluhan, nggak boleh ke ratusan. Loh, ratusan bolehnya dipinjam berapa Bu? Ratusan itu bolehnya dipinjam sama puluhan. Sampai di sini paham? Jadi pinjamnya itu depannya pas anak-anak, bukan depan meloncati ya, tapi depannya pas seperti itu. Jadi kita tadi pinjam 10 aja. Oke? Pintar. Kalian tandai yang sudah dipinjam 10, berarti tinggal sisa berapa? 60 ya. Kemudian 2 tadi kan dia pinjam 10, berarti sekarang hasilnya berapa? Ini ditambah 10, 12. Paham gak sampai sini? Rumit ya? Ya gak apa-apa, kita belajar sama-sama. Jadi tadi 2 kan pinjam 10 dari 70 ya, berarti jadi 12. Kemudian karena 70 itu sudah diambil 10 atau dipinjam 10, berarti masih sisa 60. Kita tuliskan 500-nya tetap, ditambah 60, ditambah 12. Sudah? Oke, sekarang tadi yang pecahan-pecahannya bawah tadi, yang 256 ditulis ulang ya. 200 tambah 50 tambah 6. Oke, kita tarik garis lagi. Seret, kemudian tanda kurang. 12 dikurangi 6 itu masih berapa? Cukup nggak jarinya buat ngitung? Kalau nggak cukup, yang ucapkan 12, kemudian hitung mundur. Jadi jari kamu ada 6. Sekarang coba kamu mengeluarkan jari 6. Sudah? Kamu ucapkan 12. 12. Sekarang hitung mundur. 11. Sambil menekuk jarinya ya.
11, 10, 9, 8, 7, 6. Berarti 12 kurangi 6 sama dengan 6. Sudah ditulis? Ya. Kemudian 60 kurangi 50 itu sama dengan 10. Kemudian 500 kurangi 200 itu sama dengan 300. Hasilnya berapa anak-anak? 316. Bisa ya? Nah, sekarang kita cocokkan dulu sama yang susun pendek. Disusun dulu 572, kemudian bawahnya 256. Seret. Nah, sama seperti yang susun panjang tadi, kalau tidak bisa dikurangi nanti kita pinjem. Oke, 2 kurangi 6, tak bisa kan? Sekarang kita pinjem depannya, pinjemnya 1 aja. Nah, tapi itu sebagai puluhan ya. Jadi sama aja, pinjemnya juga puluhan. Jadi 12 kurangi 6, tadi hasilnya 6. Jangan lupa ditandai dengan cara dicoret 7-nya, seret. Nah, jadi tinggal 6 ya. 6 dikurangi 5 sama dengan 1, iya. Kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Hasilnya 316. Sama nggak anak-anak hasilnya? Sama ya. Berarti kita berhasil menghitungnya. Jadi nggak ada yang salah. Begitu ya anak-anak? Paham? Biar kalian lebih paham lagi, itu ada soal-soal banyak di LKS Matematika, di LKS Tema, di Bupena. Itu bisa kamu kerjakan. Gak apa-apa buat latihan di rumah, itu kamu kerjakan tidak apa-apa. Begitu ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan. Maksudnya apa sih kalimat matematika itu? Jadi kalimat matematika itu adalah kalimat yang memuat tentang penjumlahan maupun pengurangan. Contoh yang pertama yaitu Andi mempunyai kelereng 122 butir. Ya. Doni mempunyai kelereng 153 butir. Berapa jumlah kelereng Andi dan Doni? Nah, kalian harus memperhatikan soalnya itu anak-anak. Kalau kalimat tanyanya berapa jumlah? Nah itu digarisbawahi, itu berarti penjumlahan alias ditambah. Paham ya? Jadi kalau ada soal berapa jumlah itu sudah pasti ditambah. Jadi cara mengerjakannya adalah kelereng Andi ditambah kelereng Doni. Nah, berapa kelerengnya Andi tadi? 122 ditambah 153. Nah, sekarang kalian kerjakan coba. 122 ditambah 153. Pakai cara susun apa, Bu? Dua-duanya, susun panjang dan susun pendek. Kalau hasilnya sama, berarti kalian sudah berhasil menghitung. Kalau hasilnya beda, diulangi lagi menghitungnya sampai hasilnya sama. Oke? Begitu ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut ke materi keempat, yaitu kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan itu tadi sama ya seperti yang penjumlahan. Jadi ada soal cerita, nanti kamu diminta untuk menyelesaikannya. Contoh soalnya. Langsung saja ya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Ibu memetik tomat sebanyak 248 buah. Kemudian, ibu menjual tomat tersebut sebanyak 129. Berapa sisa tomat ibu?
Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau tadi kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan itu ditandai dengan kata berapa jumlah, itu berarti sudah pasti ditambah. Kalau yang ini adalah berapa sisa. Kalau ada kata sisa berarti sudah pasti dikurangi. Jadi kalian nggak boleh salah. Oke, nggak boleh salah antara dua itu ya. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Jadi kalau ada kata berapa jumlah itu berarti sudah pasti ditambahkan. Dan kalau ada kata berapa sisa, nah itu berarti dikurangi. Paham ya? Sekarang berarti kalian kurangi. Oke, berarti tomat ibu sebanyak 248 dikurangi 129. Berapa Bu hasilnya? Coba kalian hitung dulu hasilnya ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah berhasil menghitungnya apa belum? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Untuk yang penjumlahan tadi ya. Kelereng Andi 122 butir. Kemudian kelereng Doni 153 butir. Berapa jumlah kelereng Andi dan Doni? Oke, kita jumlahkan bersama-sama. 122 ditambah 153. Kita pakai susun panjang terlebih dahulu. Oke? Sekarang kalian susun dulu. 122. Udah? Dan 153 di bawahnya. Kita pecah-pecahkan dulu. 122 itu terdiri dari 100 ditambah 20 ditambah 2. Sudah ya? Kemudian 153 itu terdiri dari 100 ditambah 50 ditambah 3. Kemudian tarik garis, seret, tanda jumlah atau tanda tambah. Nah, seperti biasa dari belakang dulu. 2 tambah 3 berapa? 5. Ya, pintar. Kemudian 20 tambah 50 sama dengan 70. Ya. Kemudian 100 tambah 100 sama dengan 200. Berarti hasilnya 275. Oke? Nah, sekarang susun pendek. Kamu susun sendiri ya, buat belajar. Oke? Kemudian sekarang yang soal tomat ibu. Tadi tomat ibu ada berapa anak-anak? 248 dikurangi 129. Disusun dulu. Kali ini Ibu Ayu balik. Bu Ayu akan memakai cara susun pendek. Oke, kita susun angkanya. 248 di atas ya. Kemudian bawahnya 129. Langsung kita tarik garis. Seret. Dan tanda kurang, jangan lupa. Sudah? Oke, sekarang kita hitung dari belakang. 8 dikurangi 9, bisa tidak? Tidak bisa ya. Tadi kalau tidak bisa kita pinjem depannya. Pinjemnya berapa? 1, tapi bernilai sebagai puluhan. Iya. Berarti angka 4 dicoret, setelah dipinjam 1 tinggal 3. 8-nya jadi 18 karena sudah pinjem 10 ya. 18 dikurangi 9. Seperti tadi, dihitung mundur ya. Di 18 diucapkan, kemudian dihitung mundur sebanyak 9 jari. Ya, hasilnya berapa? 9, iya pinter. Kemudian 3 dikurangi 2, tinggal berapa? 1. Kemudian 2 kurangi 1, tinggal 1. Hasilnya 109. Nah, untuk membuktikan hitungan Bu Ayu salah atau benar, coba sekarang kalian mengerjakannya dengan cara susun panjang. Ya? Nah, nanti kalian cocokkan. Seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk materi kali ini Ibu rasa sudah cukup ya. Sudah panjang juga.
Semoga kalian paham. Ya, coba kalian belajar mengerjakan soal-soal atau minta kepada orang tua kalian untuk membuatkan soal. Ya, silakan minta tolong ibu tolong bikinkan aku soal penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu nanti kalian kerjakan. Semakin banyak kalian latihan soal, kalian akan semakin lancar dalam mengerjakannya. Begitu ya anak-anak? Nah, cukup sekian materi dari Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.